aku, lebih tepatnya ke vlog perlengkapan baby newborn. Nah, sekarang aku mau bahas tentang perlengkapan tidur juga mandi. Nah, kalian tonton terus. Sebelumnya jangan lupa di like dan di subscribe ya. Ataupun kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa tanya lewat kolom komentar. Terima kasih sebelumnya, and enjoy. Nah, yang pertama di sini aku punya bantal sama guling. Untuk gulingnya sendiri aku cukup kepake. Biasanya ini aku pakai untuk ngeganjal bayinya supaya posisi tidurnya bisa digonta-ganti supaya kepalanya nggak peak. Selanjutnya di sini aku punya bantal memory foam. Ini tuh enak banget, empuk. Cuman saya nggak bisa dicuci kena air langsung. Jadi kebetulan kena gumoh. Udah dilap-lap pakai kain basah tapi tetap nggak mau bersih. Padahal ini tuh enak banget, dingin, empuk. Dan ini tuh tipis gitu loh, nggak ganjel di leher belakang bayinya. Jadi aku sih nggak ngerekomenin kalian untuk beli yang kayak gini ya. Nah, untuk next di sini bantal yang biasa, ini tuh bawaan dari kasur. Ini yang paling sering aku pakai sih. Dan di sini kenapa aku sedia dua, karena biasanya bayi aku tuh gumohan, terus bisa digonta-ganti itu kalau yang satu kotor. Untuk pemakaian bantal sih sendiri di aku biasanya aku pakai untuk waktu menyusui atau waktu mangku bayinya. Kalau untuk tidur sendiri aku nggak pernah pakein bayi aku bantal, karena aku baca-baca bantal itu termasuk salah satu penyebab kematian mendadak pada bayi. Dan untuk menyiasati supaya kepala bayinya nggak peyang, aku biasanya ngerubah posisi tidurnya. Nah, barang selanjutnya di sini aku punya Wonder Pad dari Little Farmer House. Di sini tuh ada 2 piece yang aku sediain. Di aku sendiri ini cukup berguna karena seperti yang udah aku jelasin di video-video sebelumnya, anak aku tuh waktu newbornnya gumohan banget. Jadi ini biasanya aku pakai untuk alas di atas kasurnya supaya nggak kena gumohnya. Nah, untuk Wonder Pad ini tuh ada 2 lapisan. Nah, untuk yang bawahnya itu kayak plastik melar kayak gini. Ini tuh waterproofnya, sisi waterproofnya. Dan untuk yang atasnya ini tuh lembut banget. Cuman setelah beberapa kali dicuci agak sedikit berudul ya. Kayak gitu, tapi so far sih so good. Dan yang paling penting ini tuh berguna banget. Dan untuk perlengkapan tidur selanjutnya, di sini aku punya selimut. Ini tuh ada 2 selimut aku sediainya. Yang satu ini dari Bambi Collection, yang satunya dari Carter's. Nah, yang ini tuh double fleece. Cuman yang ada dot-dotnya gitu. Ini tuh lembut banget dan sedikit lebih tebal. Cuman dot-dotnya emang gak gitu berasa karena memang harganya murmur sekali, sekitar 40 ribuan. Cuman itu enak, lembut. Dan untuk selimut selanjutnya hampir sama yang Cutters tadi. Itu ada dot-dotnya gitu. Cuman ini yang versi lebih premium. Dot-dotnya juga beda banget, lebih kerasa dan gak gampang hilang kayak yang Cutters. Nah, untuk kain luarnya ini tuh kain katun Jepang ya, jadi adem banget. Dan yang ini tuh agak sedikit lebih tipis gitu. Nah, untuk alas tidurnya aku pakai bed cover kayak gini. Di aku sendiri ini tuh lebih kepake daripada alas tidur yang ada pembatasnya kayak baby nest kayak gitu-gitu. Karena bayi aku kalau tidurnya kepisah atau jauh dikit gitu pasti bakalan nangis. Makanya nggak bisa. Udah aku coba dan kebetulan sih aku punya. Nanti aku tunjukin ke kalian gambarnya ya. Nah, dari kasur-kasur yang tadi itu ada yang aku beli sendiri, ada juga yang dapat kado. Kalau saran aku sih, ini karena pengalaman aku pribadi, lebih baik kalian beli kasur yang biasa-biasa aja dulu kayak bed cover ini. Kalau memang bayi kalian mau tidurin bareng kalian,
Kalian bisa beli baby nest itu nanti aja, ngeliat dulu bayinya kayak gimana, karena anak aku tuh bener-bener gak bisa tidur jauhan dari aku. Bahkan cuman kealingan kelambu aja dia langsung nangis, langsung melek. Tidur 10 apapun itu pasti langsung melek. Tapi itu untuk aku ya, karena bayi itu balik lagi beda-beda, nggak sama. Dan alasan aku kenapa aku lebih nyaman pakai bed cover kayak gini doang, karena waktu menyusui yang tadinya aku cuman bisa nyusuin sambil duduk aja, terus mulai bisa nyusuin sambil baring. Kalau pakai bed cover kayak gini tuh lebih enak karena kita nggak kehalang atau keganjel gitu loh sama barrier dari si baby nest tadi kayak gitu. Juga kepake lebih lama. Yang penting sih itu juga ya menurut aku. Nah, selanjutnya di sini aku ada semacam perlak tapi kayak ada bantalan tipisnya. Nah, ini lapisan belakangnya. Perlaknya tebel dan premium banget. Terus di atasnya kayak ada kain sama ada kayak bantalannya tipis. Ini tuh biasanya aku pakai buat ganti-gantian kalau si bed covernya lagi dicuci atau kena tumpahan gumoh gitu. Nah, pakai ini pun udah cukup banget karena dia juga empuk, jadi nggak langsung ke perlaknya, tinggal ditaruh di atas kasur kita, udah enak banget. Dan udah udah waterproof juga, jadi kita nggak perlu kasih alas-alas lagi. Perlengkapan mandi yang pertama di sini aku punya handuk. Ini tuh dari Little Farmer House. Aku sebenarnya ada 3 karena kalau cuma 2 itu kurang menurut aku. Soalnya kadang bayi itu suka tiba-tiba gumoh, tiba-tiba pup, tiba-tiba kencing kayak gitu. Nah, ini dari Little Farmer House semuanya, dan ini tuh yang Little Terry. Nah, Little Terry ini tuh lebih kecil daripada seri-seri yang lain kayak Mason sama Totori. Ini tuh kecil banget dan menurut aku agak kekecilan ya. Jadi untuk bayi baru lahir itu biasanya enakan pakai handuk yang lebih besar karena dia bisa mengcover semua badannya gitu, jadi bayinya nggak kedinginan. Nah, untuk bahannya sendiri sini udah enak banget karena sisinya itu ada 2 sisi yang berbeda, jadi yang satunya lembut banget dan yang satunya menyerap air kayak gitu. Cuman sih so far sih ya oke lah gitu, cuman agak kurang gede aja. Dan untuk handuk yang selanjutnya ini ada yang seri Mason ya. Kalau yang Mason ini warnanya polos, hampir mirip ke bambu, yang seri bambu cuman beda secara bahan. Nah, kalau yang ini tuh enak banget karena dia lebih besar, lumayan jauh ukurannya dari yang Little Terry tadi. Ini juga lembut, cuman dia 2 sisinya sama-sama yang menyerap air, enggak kayak si Little Terry tadi. Ini sih udah lumayan banget ya menurut aku karena tebal, abis itu juga menyerap air banget, ukurannya juga pas banget untuk baby newborn terutama. Jadi aku sih prefer untuk kalian yang belum terlanjur beli, nggak kayak aku, kalian beli aja yang handuk merek apapun cuman yang lebih besar. Aku mau tunjukin ke kalian perbandingan ukuran antara Little Terry sama Mason. Kira-kira segini, lumayan banget selisihnya. Dan Little Terry ini bener-bener kecil, jadi mungkin lebih cocok untuk toddler. Berarti yang Little Terry ini nggak bisa dipakai ya, bisa, cuman kalau menurut aku pribadi agak kurang leluasa karena memang terlalu kecil, kayak gitu aja sih. Next, peralatan mandi yang wajib banget dipunya itu adalah wastafel. Nah, wastafel ini penting banget buat aku sebelum mandiin bayi, maksudnya ke bak gitu. Biasanya aku gosok pakai si wastafel ini yang udah aku basahin, terus aku kasih sabun. Itu mandinya bakalan jauh lebih bersih banget daripada yang enggak. Jadi menurut aku ini cukup penting untuk kalian punya.
dan minimal kalian harus punya 2 gonta-ganti, jadi nggak bisa kalau cuman punya 1 menurut aku, karena harus sering-sering banget dicuci kayak gitu. Nah ini tuh dari Little Farmer House yang aku punya, kebetulan aku masih ada stok yang belum dipakai. Ini aku tunjukin ke kalian. Ini tuh udah bagus banget, udah murah juga. Satu kotak ini dapat 2 piece ya. Nah untuk peralatan selanjutnya yang harus kalian punya itu perla karet kayak gini. Ini tuh dari Sugar Baby yang motifnya blue star kalau nggak salah ingat. Ini tuh kepake banget buat gosokin si bayi pakai si waslap tadi sebelum dicemplungin ke dalam baknya kayak gitu. Untuk perla karet yang kayak gini tuh tebel banget, jadi insyaallah awet. Cuman untuk perawatannya kalian bisa cuci tapi jangan dijemur ya.